Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk di segmen bersama dengan Najah. Sekarang kita kasih soal berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin tebak halaman, tebak ayat. Kalau hari ini insya Allah kita akan menebak ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul Azim. Kita ikuti dulu adzan subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Silahkan. Barakallah, kami dari Islam Itu Indah mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk jamaah Islam Itu Indah dimanapun Anda berada. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut nih jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita, yuk kita lihat dulu ada berita viral yang lagi hit saat ini nih ya. Berita viral tentang apa sih? Tentang pria ganti QRIS sedekah di masjid. Nah, ini dia tayangannya nih. Ya, ini kita lihat di sini beritanya orangnya masih dicari ya, karena tampangnya kita lihat tadi jelas banget mukanya seperti apa gitu. Dan Uma sedikit komentar nih buat orang-orang yang mungkin naudzubillah min zalik ya. Ini luar biasa nih. Najah juga ngeliatnya, kesel nggak Najah kalau sampai ada orang yang ganti-ganti buat sumbangan masjid dikasuhin rekening sendiri? Hah, kesel ya? Kesel. Iya, ini kalau bisa kita jitakin rame-rame nih orang nih. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Nah mungkin kalau dari Uma nih sedikit dijelaskan nih, mungkin dari apa yang tadi kita lihat sama-sama, apa sih yang jadi permasalahan orang ini sebenarnya ya? Ya, ini mau dijawab dulu apa mau kita dengerin aja dulu nih? Ya, oh boleh Uma, boleh juga. Ayat yang mengandung sedekah. Oh iya benar. Iya. Najah tadi bacain ayat tentang apa tadi Najah? Tadi Al-Isra ayat 23. Masya Oh Isra itu, oh benar Ustaz. Halaman berapa? Halaman berapa? 284. Masya Allah. Bagian mana? Bagian atas mana? atau bagian bawah? Bagian tengah. Tengah, bener Ustaz, tengah, ya Allah, ya Rabbi. Itu tentang apa sih ayatnya? Boleh nggak dijelasin aja? Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wih, Masya Allah. Tahu nggak jamaah? Sampai koma-komanya aja pas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kita balik lagi nih ya. Ini tadi habis merinding lihat Najah, ini ngerinding juga kita ngeliat orang yang ganti QRIS nih. Iya. Buat masjid orang sumbangan sedekah aja enggak, malah dia ganti buat masuk rekeningnya dia sendiri. Ini gimana Uma? Ini banyak hal ya. Yang pertama tentu saja tindakan yang dilakukan itu tindakan curang, zalim, tindakan mencuri ya. Mungkin kita bisa bilang mencuri. Kalau kita lihat di zamannya Nabi itu juga pernah ada loh orang yang mencuri dan dia itu dari kalangan terhormat. Lalu keluarganya ini tahu kalau mencuri berarti dihukum, di kisos gitu. Kemudian keluarga yang terhormat ini meminta bantuan kepada sahabat-sahabat Nabi. Nabi itu sangat dekat dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sehingga keluarga mereka ini minta tolong kepada Usamah bin Zaid ini untuk menegosiasikan hukumannya supaya jangan dikisos seperti itu. Lalu kemudian tentu saja Rasulullah SAW menegur keras Usamah bin Zaid dan juga sahabat-sahabat lainnya untuk tidak boleh seperti itu. Jangan sampai karena dia orang
berada atau dari golongan bangsawan kemudian hukum tidak ditegakkan. Bahkan Rasulullah SAW katakan kalau anakku Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah mencuri juga pasti akan dipotong juga tangannya. Jadi masalah curi-mencuri ini luar biasa ya, sebuah dosa besar yang memang mendapatkan hukuman yang besar pula. Dan hati-hati teman-teman sekalian, ketika kita mengambil harta yang tidak halal, harta yang haram, bayangkan harta itu masuk ke dalam tubuh anak kita, istri kita, keluarga kita, maka dagingnya itu akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang makan dari harta yang haram, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti berakibat kepada anaknya lah yang kenapa-napa atau istrinya lah kenapa-napa, rumah tangganya lah yang tidak baik, disebabkan mungkin karena ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh. Jadi para ayah hati-hati nih untuk senantiasa mencari harta yang halal untuk diberikan kepada anak dan istri. Masya Allah. Terima kasih banyak Uma. Nah ini kita lanjut lagi nih. Bicara masalah tentang anak ini dalam Islamnya kadang-kadang ini ketika seorang anak selalu orang tuanya khususnya ibu nih ya dikasih kebaikan sama anaknya, dihormati, bahkan dimuliakan. Ini makanya doa sang ibu ini katanya Ustaz Maulana ya, ini akan cepat mustajab. Wah, gimana Ustaz Maulana? Jelas, doa seorang ibu itu pasti mustajab. Kenapa? Doa orang tua kan itu langsung tembus ke langit. Masya Allah. Apalagi doa seorang ibu. Kalau doa seorang ibu 3 kali lipat doanya diijabah dibanding doa seorang ayah. Kenapa? Karena ibu itu penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Jadi doanya itu disertakan dengan doa kasih sayang. Apalagi sosok orang tua itu, apalagi dengan yang namanya ibu, itu pengorbanannya luar biasa. Masya Allah. Nah buat jamaah Islam yang ada di rumah, saya masih punya berita nih ya tentang berita viral juga. Ribuan orang berbondong-bondong ingin mendapatkan sedekah di Makassar. Ini dia tayangannya nih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini kita bicara masalah tentang menghargai orang tua atau mungkin juga kita sedekah atas nama orang tua. Mungkin sedikit bisa dikomen nih Ustaz Syam nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata ketika seseorang bersedekah itu adalah bukan untuk dirinya sendiri. Adalah dia bersedekah adalah daripada untuk orang lain, namun ternyata benefitnya didapatkan oleh orang yang bersedekah itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah apa aja? Al-Imran halaman 62 juz 4. Halaman 62 juz 4 awal juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah bahagia ya sebelum engkau memberikan apa yang engkau cintai. Artinya ketika kita bersedekah kita akan membahagiakan diri kita sendiri, bukan hanya membahagiakan orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa ini? Anak abang mak cantik, anak abang mak ganteng, pinter. Tumben-tumbenan nih Ustadz Maulana. Bapak memuji anaknya, menunjukkan kasih sayangnya di depan kita-kita. Biasanya nggak pernah gitu. Kenapa anak itu pada gede-gede? Ini malu-malu. Ya udah nanti kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang di rumah. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.